Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik peserta MPLS, ketemu lagi dengan Ibu, tak bosan. Nah, tidak usah memperkenalkan diri lagi ya. Ibu adalah Ibu Wiwit. Ya, kita seperti biasa ketemu dalam SEM dalam kegiatan MPLS yang kali ini kita akan kedatangan ketua kompetensi keahlian dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah dengan tema sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri dan kompeten di sekolah juara. Pengen juara? Jawabannya SMK Merdeka tempatnya. Baik, pada kesempatan kali ini akan membahas tentang program kejuruan rekayasa perangkat lunak. Dan pada kesempatan ini juga kita akan kedatangan narasumber. Beliau adalah Kakom dari kompetensi keahlian RPL. Tiba-tiba ada seseorang yang ada di sebelah Ibu. Ini adalah Ibu Kakom rekayasa perangkat lunak, Ibu Kartikawati SPD. Ayo say hi dulu semuanya ya. Baik Ibu, saya beri waktu untuk memperkenalkan diri sebentar. Yang pasti suami satu ya Bu ya, anak. Nah begitu saja dulu Bu, silahkan Bu. Oke baik, adik-adik atau anak ya? Siswa boleh, adik-adik boleh Bu. Oke, Ya. untuk siswa-siswi RPL, perkenalkan nama Ibu Kartikawati. Saya Kakom di RPL, Ya. rekayasa perangkat Dari tahun lunak. berapa Bu? Dari tahun berapa ya? 2000 Pas RPL-nya ada ya? kalau nggak salah. Ah iya. 2014-an lah. Oke. 2014. Kemudian suami satu masih tetap, anak satu. Oh anak satu ya Bu ya? Ya anak satu. Terus apa lagi ya? Kita ingatkan dulu nih Bu, sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada Ibu, kita akan mengingatkan dulu siswa-siswa yang di rumah ini untuk mengisi LK yang diberikan oleh panitia di rumah. Kemudian tugas pertanyaannya dijawab. Nanti kita santai aja ya Bu ya ngobrolnya ya. Pertanyaannya juga nanti kita akan kupas tuntas nih. RPL itu apa? Aktivitasnya apa saja? Unggulan kegiatannya itu apa? Mata pelajarannya apa saja, mungkin seperti itu Bu. Tapi sebelumnya kita ingatkan bahwa dalam pandemi COVID-19 ini kita tetap harus jaga jarak, stay at home, jangan lupa cuci tangan, hand sanitizer-nya dipakai, dan kalau boleh diidekan tetap saja di rumah ya, walaupun mall sudah buka tetap di rumah, jangan kemana-mana ya. Baik Ibu, kita akan punya jargon Ibu, jadi nanti kalau saya bilang pengen juara, nah jawabannya Ibu SMK Merdeka Bandung tempatnya. Kita cek sound dulu ya adik-adik di rumah ya, siap Bu? Pengen juara SMK Merdeka Bandung tempatnya. Yeay. Kita berdua harus kompak Bu. Baik, kita ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Apa aja sih Bu mata pelajaran yang ada di kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak? Oke. Mata pelajaran di SMK Merdeka khususnya di rekayasa perangkat lunak itu memang seputaran pemrograman. Betul. Gitu, sebetulnya. Seputaran pemrograman, tapi tetap itu perangkat kerasnya juga dipelajari. Programnya itu sebatas RPL itu masuknya ke pemrograman berbasis objek, kemudian HTML, website gitu. Jadi yang kita ketahui sekarang itu seperti yang pandemi sekarang, yang kita gunakan, aplikasi-aplikasi yang kita gunakan di handphone, mau di komputer. Nah itu yang membuat daring sekarang itu RPL. Gitu. Iya. Lunak itu maksudnya apa sih Bu? Rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak itu sesuatu yang tidak bisa diraba, hanya bisa dilihat. Iya. Gitu. Kalau perangkat keras itu seperti laptop, monitor itu bisa dilihat, bisa dipegang kan, bentuknya seperti itu. Tapi diperkenalkan juga tetap. Lunak itu tidak bisa diraba, tidak nampak gitu ya. Tapi yang perangkat kerasnya diperkenalkan juga. Juga. Itu adanya di kelas 10. Oh, dasar ya Bu ya, iya, dasar betul. Dari perangkat lunak ini. Baik, program unggulan dari kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak ini apa Bu? Oke. Untuk program unggulannya di rekayasa perangkat lunak ini yang pertama sih bisa
jelas program ya, di bidang programnya. Kemudian kita juga menyisipkan IoT, tapi IoT-nya menggunakan Raspberry. Ada ini ya, pakai perangkat yang namanya Raspberry. Betul. Itu unggulannya. Oh, unggulannya. Kontribusi yang sudah terlaksana berhubungan dengan unggulan itu apa Bu di Sekolah Merdeka? Untuk yang kontribusinya salah satunya kita pernah juara di STEAM ITM kalau nggak salah, juara pertama di STEAM ITM. Itu salah satu apa namanya ya, prestasi lah. Ya, prestasi dari kompetensi RPL ya Bu ya. Baik, kalau kita berbicara apa ya, sesuatu hal yang tidak nampak seperti itu, berarti susah nggak sih Bu pelajaran di RPL ini? Sebetulnya sih tidak susah, hanya RPL itu pola pikir aja yang sebenarnya di ini adalah pola pikir kita. Gimana misalkan kita ingin mencapai satu tujuan, betul, jalannya kemana gitu. Hanya itu aja sebetulnya. Tidak apa ya, tidak menjelemet seperti mesin atau apa, itu kan ada tahap-tahapnya. Memang sebenarnya RPL juga ada tahapnya, tapi asal nyampe ke tujuan itu bisa dilaksanakan gitu. Hanya bermain logika seperti kita main game. Kita kan sering main game kan? Betul. Gimana sih caranya, strategi supaya kita bisa menang? Nah, sama halnya dengan RPL. Gitu. Sekelumit tentang itu. Jadi yang pernah main game jangan khawatir lah, gampang. Khawatir, itu mudah sekali. Mudah sekali ya. Nah, fasilitas apa nih Bu yang diberikan oleh pihak sekolah untuk memfasilitasi semua siswa yang memilih jurusan RPL ini? Oke, fasilitas di SMK Merdeka itu sangat lengkap ya. Betul. Karena kita bekerja, kita belajar itu menggunakan komputer. Iya. Jadi fasilitas yang kita punya ya komputer sebanyak sejumlah siswa. Tidak satu berdua ya Bu ya? Tidak. Dengan spesifikasi yang tinggi gitu. Karena kenapa seperti itu? Karena di kita ada pembelajaran yang namanya pemrograman berorientasi objek. Nah, itu menggunakan Java. Javanya itu harus menggunakan spesifikasi tinggi. Nah, jadi kita persiapkan perangkatnya semaksimal mungkin Bu, gitu, semaksimal mungkin supaya putri kita bisa belajar sesuai dengan kurikulum. Fasilitasnya gitu. Itu direnovasi, ditambah dan misalnya terus diseleksi ya Bu ya? Terus. Per tahun ajaran gitu. Iya betul. Iya. Jadi jangan takut misalnya ya. Walaupun juga. Nah kita itu. masih tetap bisa belajar di sekolah. Iya, gitu. Mengisi waktu luang daripada main ya Bu ya. Betul. Baik, jangan lupa LK-nya diisi ya. Ini Ibu udah menyampaikan beberapa hal nih, program unggulannya apa, fasilitasnya apa, mata pelajarannya apa saja, pertanyaannya dijawab jangan lupa ya. Nah Bu, itu kan fasilitas yang disediakan sekolah. Kalau perlengkapan dari siswa sendiri, apa yang harus disiapkan? Sebetulnya kalau perlengkapan sih enggak terlalu ini ya, karena di kita juga sudah ada gitu. Ya minimal ya siswanya punya memori USB atau disebut kita lebih kenal dengan flash disk. Nah minimal punya itu karena kita kan belajar dengan perangkat lunak. Nggak harus punya laptop satu-satu gitu, nggak usah ya Bu ya. Kita kan lengkap manfaatkan di sini. Ya. Iya, manfaatkan yang sudah ada di sekolah. Ya, yang saya lihat nih Bu, anak-anak RPL ini kalau misalnya masuk ke lab, tentu saja kan kita harus menjaga fasilitas sekolah juga ya Bu ya. Nah, aturan apa saja sih ketika para siswa ada di dalam lab yang ditegakkan? Untuk aturan itu mudah sih sebetulnya, hampir sama dengan lab-lab yang lain. Betul. Yang pertama ya masuk sesuai dengan aturan, kemudian masuk itu harus tertib, kemudian kalau bisa sih untuk duduk itu sesuai dengan absen. Betul. Yang jelas tidak membawa makanan dan minuman. Nah, itu yang harus dibedakan ya. Ini bukan ruang kelas. Betul. Ya. Tapi di ruang kelas juga sebetulnya jangan juga ya Bu ya. Karena kita harus menjaga kebersihan ya. Betul. Nah, misalnya nih Bu ada kehilangan atau apa, itu gimana biasanya? Gurunya kan pasti marah atau bagaimana gitu. Nah, kalau misalkan untuk kehilangan kan kita bisa deteksi dari CCTV. Nah, itu ya kelebihan lab-lab di Merdeka ya. Ada CCTV ya. Ada CCTV. Betul. Jadi nanti pasti diproses ya Bu ya. Betul, langsung kita proses kalau ada laporan kehilangan. Betul. Nah, jangan sampai fasilitas yang sudah disediakan oleh pihak sekolah itu kita sebagai apa ya, yang memakainya juga Bu ya harus merasa memiliki. Betul. Makanya jangan dirusak. Kadang-kadang ada keyboard dipindah-pindah hurufnya gitu ya Bu ya. Sering sekali. Ya, jangan membuat yang memakai kelas berikutnya itu menjadi pusing gitu ya
ya Bu ya, marilah kita jaga fasilitas yang sudah diberikan oleh sekolah. Nah Bu, ini kan pasti orang-orangnya serius mungkin ya, anak apa sih guru-guru pemrograman itu pasti serius, pasti galak atau bagaimana. Nah, ceritakan Bu, gimana sih karakter guru-guru di RPL? Gitu. Laki-laki semua apa perempuan ada gitu gimana? Di RPL campur sih. Campur ya? Laki-laki perempuan ada. Tapi untuk galak dan tidaknya itu gimana siswanya juga ya. Gitu. Masa sekarang kalau misalkan ada siswa yang melanggar aturan, aturan kalau misalkan kita tetap tegur dulu, gitu, tidak akan langsung memarahi, gitu. Tegur dulu, selama masih ada perubahan kita juga tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan masih 1 kali, 2 kali masih ini, ya otomatis kita juga nanti akan bertindak sesuai dengan aturannya. Itu perpindahan dari kelas teori ke praktek itu ada toleransi waktu Bu? Setiap anak misalnya ke lab? Ya kalau ini biasanya sih cuma 5 sampai 10 menit lah. Tapi kalau ini 5 menit lah. 5 menit itu sudah duduk rapi di dalam lab. Nah itu ya perlu digarisbawahi ya siswa-siswa di rumah. Jadi ketika kalian kan ada jam normatif adaptif, kalau dengan ibu kan pasti produktif ya. Jadi kalian ketika ada di ruang praktek, perjalanan menuju dari kelas biasa ke ruang praktek itu mohon diperhatikan, jangan sampai telat. Ibu bilang 5 menit saja ya. Begitu. Nah Bu, jangan pernah lupa, jangan pernah bosan Bu. Kita ingatkan para siswa di rumah untuk tetap jaga kesehatan. Bagaimana caranya? Cuci tangan dulu, mau beraktivitas, hand sanitizer-nya dipakai, maskernya apabila akan keluar rumah digunakan juga. Sekarang di Bandung udah mulai didenda loh kalau kalian tidak pakai masker ya. Kemudian tidak lupa juga untuk tetap di rumah, jangan kemana-mana gitu ya. Baik Bu, kita sudah berbicara mengenai guru, kemudian pelajaran, lulusannya seperti apa, program unggulannya. Nah, lulusan Bu, alumni yang keluar dari RPL yang terekam oleh Ibu secara mungkin nanti kan suka ada laporan tuh Bu dari pihak UBIN ya ke kaprok masing-masing. Nah, lulusan RPL itu rata-rata kemana Bu? Rata-rata sih kalau RPL itu bebas ya. Yang jelas ada komputer RPL bisa masuk di situ. Iya, betul. Gitu, pengaplikasian, bisa pengaplikasian. Memang sih kita ininya settingnya semua lulusan RPL itu jadi seorang junior programmer. Betul. Hanya saja ya ada ya gimana siswanya juga kan ya. Ada yang sesuai dengan metode kita sesuai dengan lulusan dan sebagainya itu ada juga yang tidak. Tapi yang jelas untuk lulusan RPL itu yang penting di situ ada komputer itu bisa. Nah, ada yang sudah bekerja di mana gitu Bu? Mungkin terekam? Ada beberapa siswa yang bekerja di software house ada. Software house. Ya. Coba Bu jelaskan software house itu apa? Ibu sampai belepotan nih. Gimana Bu? Software house itu adalah sebuah perusahaan bergerak di bidang programmer, di bidang pembuatan program. Hanya saja biasanya yang namanya perusahaan software bentuknya rumah. Jarang perusahaan software itu bentuknya kantor, betul-betul kantor gitu. Jarang. Kenapa? Ya karena pekerjaannya juga membutuhkan istirahat. Jadi ya di set seperti rumah. Gitu. Jadi kalau programmer itu memang kerjanya full time atau gimana Bu? Tidak full time juga. Tidak full time juga. Tapi kan kadang-kadang ada seorang programmer yang betul-betul ingin menuntaskan. Tidak bisa diputus di tengah-tengah, betul. Tapi kalau yang ingin santai juga ada. Tapi orangnya ngulik kalau di RPL ya Bu ya. Harus ngulik, jangan ditunggu diperintah ya Bu ya. Iya, Ayo keluarkan kreativitas kamu kalau memang kamu memasuki kompetensi keahlian RPL. Kita ingatkan ya Bu ya, ayo yang di rumah tidak kemana-mana, kita masih tetap bersama kapro kita tercinta di stasiun yang sama ya. Dengan kegiatan MPLS ini jangan pernah ada yang bolos ya, karena tema MPLS kali ini kita adalah sebagai siswa yang memulai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Biar semangat Ibu kita ulang jargonnya ya. Pengen juara?
SMK Merdeka Bandung tempatnya. Yuhu. Sebetulnya saya tuh lebih suka di lapang Bu daripada di sini. Baik, adik-adik yang masih ada di rumah, kita buka LK-nya yang sudah diberikan oleh panitia. Pertanyaannya mungkin tadi sudah dijawab beberapa, jangan lupa diisi juga. Kemudian Bu Tika nih, apa sih tugas yang diberikan secara langsung lah supaya anak-anak istilahnya apa ya, bisa kreatif juga di rumah nih selama pandemi? Ada tugas apa nih Bu? Menugaskan langsung nih, tugasnya apa? Apa? Membuat sesuatu hal atau program atau apa gitu, atau program, misalnya ya, menyimak atau mempelajari apa gitu Bu? Kita lihat dari game ya. Ya, boleh. Mereka pasti antusias kalau itu ya. Dari game. Di sini misalkan ada petani, betul. Petani, kemudian ada domba, ya, serigala, sama rumput. Betul. Oke. Nah, setiap item itu di situ ada satu buah perahu. Ada satu buah perahu. Gimana caranya petani ini bisa menyeberangkan seluruh itemnya yang tadi Ibu sebutkan menggunakan perahu tersebut. Ya, betul. Kemudian tapi dengan selamat. Dalam artian dengan selamat itu begini. Pada saat petani itu meninggalkan domba dengan rumput, berarti betul, rumput bisa habis. Iya. Berarti salah satu item itu tidak terbawa. Hilang dong ya. Betul. Kemudian kalau serigala, petani meninggalkan serigala dengan domba. Itu domba pasti habis sama serigala, gitu kan? Nah, jadi bagaimana caranya untuk petani itu menyeberangkan, petani itu untuk menyeberangkan semua item secara selamat ke seberang. Oke, kayak gitu. Seberangnya jauh nggak Bu? Lumayan lah, lumayan. Tapi petani itu hanya bisa membawa satu item aja. Jadi perahu itu hanya bisa memuat kalau misalkan rumput saja. Iya. Tapi keinginan Ibu saja, bagaimana caranya semuanya keangkut ke seberang. Betul. Dalam waktu yang sama. Tidak dengan waktu yang sama. Beberapa kali. Oh, nggak masalah. Ya, tapi harus itemnya tetap semuanya itu. Harus berada di seberang. Coba dicek Son ya. Itu tugasnya, jangan lupa dituliskan di LK ya. Ingat di LK. Ibu juga pusing mau jawabnya apa ya. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Biarkan, jangan dulu dipikirkan ya. Kita dengarkan dulu pemaparan dari Ibu ya. Itu di PR-kan saja. Setelah session ini silahkan kalian berpikir ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Dudi itu, kalau adik-adik mau tahu, Dudi itu dunia usaha dan dunia industri. Nah, dunia usaha dan dunia industri apa saja yang bekerja sama dengan RPL? Yang jelas kan software house. Ya. Software house salah satunya adalah Cakrawala Global Informatika. Ya. Itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang software. Betul. Kemudian yang sekarang itu ada Sekolahan ID ya. Ya. Sekolahan ID. Oh iya, Sekolahan ID ya. Betul. Kemudian ada Keyword juga. Ya, banyak sih sebetulnya. Ya. Sudah kerjasamanya sudah banyak ya Bu ya. Betul, jadi jangan khawatir adik-adik, nanti kalau prakerin kita sudah bisa menyalurkan adik-adik semua untuk bisa prakerin di tempat yang memang berkualitas juga ya Bu ya. Baik Bu, Ibu kita persilahkan dulu ya kepada Ibu ya untuk memberikan semangat belajar. Ini session terakhir nih Bu ya. Bagaimana sih trik jitu Ibu? Nah, mereka kan nanti otomatis daringnya di rumah dong, sedangkan pelajaran Ibu kan produktif. Nah, trik jitu Ibu untuk anak supaya mau belajar di rumah sehubungan atau sekaitan dengan mata pelajaran yang ada di jurusan RPL. Silakan Bu, sebagai penutup. Sebetulnya sih untuk ininya apabila kita pelajaran itu adalah kebutuhan, betul, maka kita akan gimana pun caranya akan berusaha untuk belajar. Usahakan kemauan dulu lah, kemauan untuk belajar dulu. Betul. Kita tumbuhkan, betul, buat pelajaran tersebut menjadi kebutuhan kita. Nah, dan menyukai ya. Depan, betul. Gitu. Itu kan untuk masa depan kita juga. Betul. Jadi meskipun di rumah tidak langsung praktek, harus tetap semangat. Betul. Pasti Ibu menyiapkan juga kan ya Bu ya, nanti tutorial apa gitu ya. Oh iya, pasti. Ya. Karena memang kegiatan nanti kita daring juga jurusan RPL yang mengolah segala macamnya ya Bu ya. Iya, betul. Yang menyiapkan software dan sebagainya, isian link dan sebagainya ya.
Tuh, jangan merasa berkecil hati ya masuk ke jurusan RPL, banyak segala aktivitas daring kita difasilitasi oleh jurusan RPL ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Ibu? Kayaknya kalau misalkan siswa-siswi RPL ya yang pertama kali mengumpulkan LK, dengerin ya. Dan LK-nya benar. Yep. Kita menyiapkan sebuah flash disk. Ayo LK-nya diisi, pertanyaannya dijawab. Bu Tika menyiapkan flash disk yang luar biasa untuk kalian. Baiklah, Ibu terima kasih waktunya sudah menyempatkan diri berbincang-bincang, memaparkan banyak hal tentang rekayasa perangkat lunak itu seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat, 20 menit tidak terasa, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.